jadilah, bangunlah watakmu dengan karakter pecinta. Nah, baru kemudian masuk ontologinya. Katanya Erich Fromm, kenapa sih cinta itu penting? Perhatikanlah, kalau kamu jeli, coba merenunglah. Orang butuh yang lain untuk dicintai karena manusia ini punya problem eksistensial. Jadi problem keberadaan kita di dunia. Banyak problemnya itu. Erich Fromm di Art of Loving itu banyak menyebut, antara lain coba ya, kita itu lahir tanpa menghendaki dan nanti mati padahal kita tidak ingin, tidak menghendaki. Itu kan problem eksistensial. Kita tidak ingin ada, tiba-tiba ada, dilahirkan oleh ibu kita. Setelah enak-enak di dunia kok ya dimatikan, mungkin kita tidak ingin mati. Ini kan problem eksistensial. Diawali dari tidak ngerti, kemudian terakhirnya dipaksa dihilangkan. Ini problem eksistensial. Kemudian dalam hidup ini ternyata karakternya adalah kita terpisah dan tidak berdaya. Menghadapi alam semesta kita sering tidak berdaya. Kehujanan dikit sakit, pilek, kan itu kita tidak berdaya. Tidak canggih, pingin apa-apa tidak mesti keturutan. Banyak keterbatasan-keterbatasan. Ini kan tidak berdaya. Kemudian keterpisahan. Banyak sekali yang kita sukai pada akhirnya harus berpisah. Dan itu sunatullahnya begitu dalam hidup. Terhadap apapun. Ini kan kegelisahan eksistensial. Meskipun kamu sudah mati-matian bilang, pokoknya sepanjang hayat kita selalu bersama, tidak bisa, pada saatnya tetap berpisah. Tidak mungkin bareng terus. Nah, ini kan gelisah akhirnya. Kenapa kok gelisah? Karena perpisahan itu menyakitkan. Ya nama lain perpisahan kan akhirnya kita sendiri. Sendirian itu kan menakutkan. Itu yang bikin Adam minta ditemani Hawa. Padahal itu di surga loh. Di surga itu kan kamu bisa minta apa aja sak kapoke. Seneng-seneng tak, tapi dia tetap minta Hawa. Kenapa? Kesendirian itu menyakitkan. Ya wis. Jadi ya kamu ngerti sendirilah, makanya kamu bisa ketawa. Jadi problem. Nah, manusia biasanya mengatasi problem ini pakai dua cara. Yang pertama, mensubordinasi dirinya, menempelkan dirinya pada sesuatu, menyerah. Apa? Kalau bahasanya di situ, memposisikan dirinya jadi budak dalam tanda petik, untuk dapat rasa nyaman, untuk dapat rasa aman. Mungkin pada orang tua, mungkin pada pacarmu, mungkin pada negara, mungkin pada pemerintah. Jadi kamu rela dirimu rendah asal jangan ditinggal, asal jangan diputus, asal jangan dicuekin. Itu biasanya ada orang yang solusinya menurunkan dirinya, menurunkan harkatnya. Tindaslah aku tapi jangan ditinggal. Susah-susahkan aku, siksa aku, ndak apa-apa, tapi tetaplah di sisiku. Kan banyak yang kayak gitu. Aku sat-sat kok yang duwe pacar wae. Oke. Jadi solusi pertama itu biasanya, saking takutnya kamu sendirian, saking takutnya kamu ndak punya teman, saking takutnya kamu berpisah, maka kamu jatuhkan dirimu, hargamu, nilai kemanusiaanmu. Kayak hari ini kan banyak yang demo, misalnya mengkritik Pancasila, tapi begitu dijawab, kalau nggak suka Pancasila ya keluar aja dari Indonesia. Oh, itu mesti takut. Kenapa? Perpisahan itu menyakitkan. Harus mulai lagi nyari teman baru lagi, mungkin di luar negeri itu kan sumpek juga.
Wong sudah nyaman, banyak teman di sini. Ini hubungannya sama problem eksistensial. Oke. Makanya kan itu skala Indonesia. Kalau skala bumi kan ada ajaran sufi itu. Kalau kamu tinggal di bumi tapi menyalahi perintahnya yang punya bumi, maka keluarlah dari bumi. Oh, itu kan menakutkan. Kalau Gusti Allah ngusir kita, kita mau kemana? Kan gitu. Dan retorika ini menurut saya luar biasa. Kenapa? Karena manusia punya problem eksistensial ini. Dia takut sendirian, takut kesepian. Kalau diusir dari bumi mau kemana? Keluar bumi apa di luar bumi ada warungnya, ada angkringannya, ada ngobrolnya sama siapa? Ini kan sumpek. Maka astronot di luar angkasa itu kan katanya tidak boleh terus-terusan. Dalam jangka waktu tertentu harus kembali ke bumi. Kenapa? Bisa stres dia di sana. Makanya tiap kali, jangankan itu, kamu tiap Idul Fitri kan di Indonesia ada mudik massal. Kenapa? Orang ingin nyambung lagi. Khawatir kehilangan, khawatir berpisah. Maka mereka butuh kepastian eksistensial bahwa ndak, keluargamu masih ada, masih mendukungmu, kita masih bareng-bareng. Maka orang butuh mudik. Nah, solusi pertama tadi, kamu menjatuhkan levelmu. Dan yang kedua, tidak dengan menjatuhkan level, tapi dengan cinta. Dengan cinta itu berdiri setara, sejajar, saling membantu, saling menguatkan, saling mendukung. Karena kalau tadi yang menjatuhkan diri, padahal kalau kamu memperbudak dirimu di hadapan orang lain, sebenarnya orang lain juga sebenarnya butuh teman. Mereka juga takut sendirian, mereka juga takut ditinggal, takut kesepian. Maka jangan mau memposisikan dirimu subordinat, inferior. Kita sama-sama butuh kok. Ayo kerjasama, saling membantu, saling menguatkan, saling menegaskan keberadaan kita. Itu namanya cinta. Maka jangan jatuh dalam cinta, tapi berdirilah dalam cinta. Stand in. Kalau tidak begitu, biasanya kamu menjatuhkan dirimu. Gak cuma jatuh cinta, tapi jatuh hargamu. Kamu mengabdi pada sesuatu yang kamu sukai. Kamu jadi budaknya yang kamu cintai. Entah orang, entah barang, entah sesuatu. Nah, lawannya hanya cinta. Jadi perbudakan itu, penindasan dan penjajahan itu tidak bisa dilawan dengan perbudakan, penindasan, penjajahan yang lain. Lawannya hanya cinta. Kita dijajah Belanda 350 tahun lebih. Itu kan tidak bisa balesnya kita, ayo kita jajah Belanda juga 350 tahun. Kan tidak bisa begitu. Kenapa? Karena obatnya imperialisme bukan itu. Kalau kamu merasa sekarang dihegemoni oleh Barat, cara melawannya bukan berbalik menghegemoni Barat. Cara melawannya apa? Berdiri sejajar dan kemudian saling kerjasama. Itu solusi yang paling memberdayakan manusia. Kalau enggak, kita akan melalui fase penghancuran demi penghancuran. Logika ini yang sering lepas dari kita, termasuk dalam dunia politik hari ini. Yang terjadi apa? Kalau hari ini dirugikan, kamu pinginnya besok kalau dapat kesempatan balik merugikan. Hari ini ditindas, besok harus aku iso nindas balik. Balas dendam. Nah, itu yang sering terjadi. Dan ini tidak akan ada ujungnya. Akhirnya kayak film India. Ya kan? Simbae disiksa, nanti bapaknya balas dendam. Nanti bapaknya yang sini balas dendam lagi, anaknya balas dendam, sampai cucunya balas dendam. Tidak ada selesainya. Solusinya karena Evom tidak begitu, tapi lewat jalur cinta. Jadi cinta yang mengatasi problem eksistensial manusia. Nah, di Erich Fromm, hati-hati jangan terjebak cinta yang belum matang. Belum matang itu berarti masih
Apa ya? Kalau buah itu masih pentil. Apa pentil bahasa Indonesianya apa? Masih Leo ngertiku itu bahasa Jawa nih. Masih muda itu kan masih itu. Buah yang masih kecil itu loh. Ya bahasa Jawa nih memang masih pentil. Ya. Itu kalau bahasanya Erich Fromm itu biasanya hanya namanya kesatuan simbiotik. Jadi kesatuan simbiotik itu cinta yang menyerah tadi. Karena takut kesepian, karena takut terpisah, terus dirinya sendiri diserahkan seutuhnya pada yang dia cintai. Sampai identitas kediriannya sendiri hilang. Itu namanya kesatuan simbiotik. Melupakan dirinya, menyerahkan dirinya bulat-bulat pada yang dicintai, itu namanya kesatuan simbiotik. Ini ya cinta, cuma cinta yang tidak mateng. Aku rela mati demi dirimu, itu kesatuan simbiotik. Cinta yang masih muda, belum matang. Ya ceritanya ya kayak cerita-cerita cinta anak muda itu, Romeo Juliet, kayak cerita Laila Majnun. Mengorbankan diri untuk cinta. Dibuat novel enak, tapi dalam prakteknya itu namanya ndak pinter, ndak mateng. Masih banyak cara untuk saling memberdayakan dalam cinta. Jadi kalau cinta terhalang ya kamu ndak harus kawin lari, nanti capek. Masih banyak jalan yang lain. Nah itu namanya kesatuan simbiotik. Cintamu belum matang. Cinta yang matang itu apa? Ya punya yang dicintai. Antara yang dicintai dan mencintai saling mengutuhkan dirinya masing-masing. Kita dekat tapi tidak saling mensubordinasi. Kita jadi satu tapi tetap dua. Kayak puisinya Gibran yang dulu waktu ngaji, bahwa kayak tiang ini loh. Tiang ini kan tidak ngumpul jadi satu, tapi misah-misah. Tapi hakikatnya dia saling menguatkan. Kalau tiang ini ngumpul jadi satu malah ambruk. Biar aja beda-beda di sana, tapi saling mendukung, saling mencintai. Akhirnya masjidnya bisa berdiri. Maka mereka yang tidak kuat dengan perbedaan tidak akan bisa kokoh berdiri. Apakah itu orang, apakah itu lembaga, apakah itu organisasi. Kalau kamu seragam, justru kamu lemah. Kalau Indonesia ini isinya militer semua, tidak jalan. Yang nyangkul siapa, yang ngajar siapa, lah iya kan, yang nyari ikan siapa, kan gitu. Yo, Jokowi hebat, tapi kalau semua kayak Jokowi, ya tetap rusak Indonesia. Bu Susi yang Menteri Maritim, ya hebat, tapi semua kalau Bu Susi ya rusak. Harus beda-beda. Sa Indonesia kayak Habib Rizik semua, itu ya kan tidak terbayangkan. Tapi lembek semua juga tidak bagus. Ya biar aja dengan jati dirinya masing-masing, cuma saling menguatkan, saling mengokohkan. Jadi satu tapi tetap dua, tetap tiga, tetap empat. Nah itu kalau bisa kayak gini berarti cintanya mateng. Tidak saling menaklukkan, tidak saling menundukkan, tapi semakin menguatkan, semakin memberdayakan. Itu istilahnya Erich Fromm, cinta yang matang, bukan cinta yang sekedar simbiotik. Simbiotik itu kan jadi satu, saling memanfaatkan. Kadang-kadang ada simbiotik yang malah mematikan. Ada yang kan kalau biologi macam-macam jadinya simbiotik itu. Ada yang mematikan, ada yang hanya untung satu, yang satu rugi, dan seterusnya. Jadi carilah cinta yang matang, bukan cinta yang setengah-setengah. Dulu kamu pinter luar biasa, tapi begitu punya pacar kok IP-mu turun.
Apa-apanya jadi kacau. Ngatur waktu kamu nggak bisa. Jadi cinta ini nggak memberdayakan. Kamu belum mateng, masih anak-anak, masih cinta monyet. Ya cinta monyet itu kan karena pacarannya masih di kebun binatang. Iya, cah cilik kan. Jadi harus semakin memberdayakan. Itu ciri cinta yang sehat. Kalau cinta bikin kamu kacau, bikin kamu rusak, berarti cintamu tidak sehat. Itu nanti sumber susah, sumber patah hati. Patah hati kan kalau di Indonesia kayak